Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Hasanah. Saya dari kelas 3 MAK Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Saya di sini akan mempresentasikan usul fikih yang menjelaskan tentang amar dan nahi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang amar. Yang pertama, ta'riful amri. Ta'riful amri wa istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabil wujub. Perintah itu adalah suatu permintaan atau permohonan yang dilakukan dari atasan kepada bawahan untuk melakukan sebuah kewajiban. Dan perintah adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Contohnya seperti Ustadz menyuruh saya untuk mengambil kitab di kantor. Maka itu perintah yang wajib untuk dilakukan. Dan yang kedua itu sighatul amri, yaitu sighah ad-dalatu alal amri hiya sighah if'il. Yang mana sighah amri ini adalah sebuah lafadz yang menunjukkan sebuah perintah. Contohnya seperti lafadz iftah, bukalah, dan if'al, lakukanlah. Kata Allah di sini menunjukkan bahwa sesuatu pekerjaan itu harus dan menjadi wajib untuk dikerjakan. Dan yang ketiga itu sighah if'al indal itlaq wa tajarrudi anil qara'in tahmilu 'alal wujub. Yaitu sighah if'al yang menunjukkan bahwa perintah itu wajib dan sepi dari qarinah-qarinah yang dapat menunjukkan ketidakwajiban. Maka pekerjaan itu tetap wajib untuk dilakukan. Contohnya seperti saya menyuruh kepada adik kelas untuk mengambil meja atau kursi. Sebelum ada qarinah lain, maka hukum mengambil meja itu wajib. Dan yang keempat itu idza wujidat al-qarinah as-sarifah anil wujub lam yahmil 'alal wujub wa hamlu 'ala ma taqtadihil qarinah. Ketika ditemukan sebuah qarinah yang mengubah dari hukum wajib kepada hukum tidak wajib, maka hukum qarinah tersebut mengikuti pada qarinah yang sudah ditentukan. Contohnya seperti ketika ustazah menyuruh kepada kelas 3 STTA untuk berdiri di depan masjid karena tidak ngaji subuh. Setelah itu ustazah berkata lagi, kecuali kelas 3 MAK karena mereka ngaji. Jadi yang harus diikuti itu qarinah yang kedua. Dan yang kelima itu al-amru la yaqtadi takror illa idza dalla dalilu ala qasdi takror. Perintah yang tidak menunjukkan diulang-ulang untuk dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan perintah untuk diulang-ulang. Contohnya seperti disampang adzan dan dirobatal adzan. Contohnya seperti disampang adzan dan dirobatal adzan juga. Tapi lebih duluan disampang. Saya sudah menjawab adzan disampang, jadi saya tidak wajib untuk menjawab adzan dirobatan. Dan yang keenam itu al-amru al-mu'allaqu bi syartin aw sifatin yaqtadi takror. Perintah yang bergantung pada syarat atau sifat yang menunjukkan untuk diulang-ulang dalam melakukan. Contohnya seperti orang mencuri itu tangannya harus dipotong, apabila mencuri lagi maka harus dipotong lagi. Maka setiap mencuri harus dipotong. Dan yang ketujuh itu al-amru la yaqtadil faul, yaitu suatu perintah yang tidak terikat pada waktu atau tidak membutuhkan pada kesegeraan, karena tujuan dari perintah itu harus dilakukan dan tidak ada kesegeraan kecuali dilakukan yang ditentukan dan menyelenggarakan untuk dilakukan. Contohnya seperti perintah sholat itu hukum dasarnya wajib, akan tetapi tidak harus langsung dilakukan apabila masih belum masuk waktu sholat tersebut. Dan yang kedelapan itu al-amru bi syai'in amru bima la yatimmul fi'li illa bihi. Perintah terhadap sesuatu yang menjadi perintah terhadap sesuatu yang menjadi penyempurnaan terhadap apa yang diperintah. Contohnya seperti pada dasarnya orang sholat itu menutupi aurat. Jadi kita juga wajib mempunyai pakaian yang menutupi aurat yang bisa digunakan untuk sholat. Karena sebagai
karena sebagai penyempurnaan dalam sholat. Dan yang 9, mata yakhrujul ma'mur an ahdatil amri. Kapan orang yang diperintah itu selesai atau bisa keluar? Ketika sudah dilaksanakan atau sesudah terlaksana. Jadi sekarang saya akan menjelaskan ta'rifun nahi, yaitu istid'a'ut tarki bil qawli liman huwa dunahu ala sabilil wujub. Itu larangan adalah satu permintaan atau permohonan untuk meninggalkan sesuatu dengan ucapan terhadap orang yang mempunyai level di bawah. Dan yang kedua itu sighatun nahi wa dalalatuhu. Dalam sighat nahi ini lafaz yang digunakan adalah lafaz la taf'al. Allah di sini menunjukkan jangan atau tidak boleh untuk dilakukan. Maka perintah itu tidak boleh dilakukan. Dan yang ketiga itu al-aslu fin nahyi at-tahrim, yaitu hukum asal dari larangan adalah haram, bisa menjadi makruh apabila ada qarinah yang memalingkan dalam hukum haram. Dan yang keempat an-nahyu anisyai'in amru bididdihi, yaitu suatu larangan yang diperintah dengan lafaz lawan kata. Contohnya seperti la tajlis, maka dilarang duduk dan harus berdiri atau selain duduk. Dan yang kelima itu al-aslu fin nahyi al-mutlaqu yaqtadit takror. Hukum asal larangan ini mutlak dan harus diulang-ulang. Contohnya seperti sesuatu yang dilarang itu tetap dilarang sampai ada dalil atau qarinah lain. Dan yang keenam itu an-nahyu yadullu 'alal fasad fil ibadah, yaitu larangan yang menunjukkan atas rusaknya ibadah. Contohnya seperti larangan puasa bagi orang yang haid. Dalam usul fikih itu terdapat dua, fil ibadah dan fil muamalah. Dan fil ibadah itu contoh yang tadi itu. Dan contoh di fil muamalah yaitu menjual anak sapi yang masih ada di dalam perutnya. Baik, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.